Shalom, Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Menghantar renungan hari ini, izinkan saya bertanya tentang kepuasan hidup Anda. Apakah Anda puas dengan pernikahan Anda? Berapa persen tingkat kepuasan Anda dengan pasangan? Berapa puas Anda dengan suami atau istri Anda? Tentu kepuasan yang kita bicarakan di sini tidak semata soal seks, tapi juga terhadap kebaikannya, karakternya, kejujuran, keterbukaannya, komunikasi, dan lain-lain. Bagaimana dengan pekerjaan? Apakah Anda puas dengan pekerjaan Anda? Tentu bukan soal gaji saja, tapi soal pekerjaan, hubungan dengan atasan, hubungan dengan rekan kerja, dan lain-lain. Demikian juga dengan gereja. Apakah Anda puas dengan gereja Anda? Bisa jadi jawaban dari semua pertanyaan ini kita tidak puas 100%. Kalau kita urutkan angka 1 sampai 100, kira-kira berapa persen tingkat kepuasan Anda terhadap pernikahan? Coba evaluasi sejenak. Apakah ada di antara Anda tingkat kepuasan pernikahannya mencapai 100%? Kalau enggak ada, kita turunkan sedikit, yang mencapai 90%. Adakah? Kita turunkan lagi sedikit, 85%. Apakah ada? Bisa jadi kita berkata, lebih kurang. Hari ini renungan kita kepuasan yang minus 15%. Tingkat kepuasan minus 15%, itu berarti kita masih memiliki tingkat kepuasan 85%. Tentu ini bukan angka yang sempurna, tapi bukan juga angka yang terlalu buruk. Ketika tingkat kepuasan yang kita peroleh tidak mencapai 100%, baik itu di kantor, di tempat kerja, di kampus, maupun dalam pernikahan atau keluarga, saya mau sampaikan, jangan berfokus kepada kekurangan atau minusnya, tapi lihatlah kelebihannya. Bagi yang telah menikah, jangan soroti kekurangan pasangan Anda yang minus 15%, tapi lebih berfokus kepada kelebihannya yang 85%. Bila Anda mengeluhkan kekurangan pasangan, kepuasan Anda akan menurun. Tetapi kalau Anda berfokus kepada kelebihan pasangan, kepuasan Anda akan bertambah. Kepuasan 85% akan naik mencapai 90%. Jadi tergantung Anda. Apakah Anda mau menurunkan tingkat kepuasan atau meningkatkannya? Bila ingin meningkatkan kepuasan dalam pernikahan, fokuslah kepada kelebihan pasangan, bukan kekurangannya. Kepuasan hidup tidak akan tercapai 100% karena tidak ada manusia yang sempurna. Diri kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna, rekan kerja kita tidak sempurna, atasan kita pun tidak sempurna. Maka untuk meningkatkan kepuasan hidup, kita membutuhkan Allah. Pemazmur berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 5. Hanya Allah di dalam Yesus mampu memuaskan semua hasrat kita dalam hidup ini. Jadi, jika ingin mengalami kepuasan hidup, datanglah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhanlah sumber kepuasan dalam kehidupan kami. Kami manusia yang berdosa, yang tidak sempurna. Pasangan kami pun tidak sempurna. Rekan kerja kami pun, atasan kami pun tidak sempurna. Orang-orang di sekeliling kami pun tidak sempurna. Sehingga tidak mungkin kami mendapatkan kepuasan 100% dari orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, bila kami terus meningkatkan kepuasan dalam hidup kami, ajarlah kami berfokus kepada hal-hal yang positif,
kelebihan-kelebihan pasangan kami, kelebihan-kelebihan teman kami, atasan kami, bukan kekurangannya. Dan tolonglah kami datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, membuka hati di hadapan Yesus, supaya Tuhan sendirilah yang memuaskan hidup kami. Berkati anak-Mu yang mendengar Efrata Diffusion ini, berkati kehidupannya, buat dia mengalami keberhasilan, buat dia mengalami keberkatan Allah. Inilah seru hamba-Mu, doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.